Sebagai manusia, kita tidak pernah berhenti berkembang, baik secara fisik, emosional, maupun intelektual. Setiap tahap kehidupan, mulai dari bayi hingga dewasa, membawa tantangan, perubahan, dan kesempatan baru untuk tumbuh. Dalam presentasi ini, kita akan membahas dua aspek utama dalam perkembangan manusia yang sangat berperan dalam membentuk siapa kita sebagai individu: perkembangan psikososial dan perkembangan kognitif. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 yang akan mempresentasikan materi ini. Berikut daftar isin presentasi kami mengenai teori perkembangan psikososial dan kognitif yang akan dimulai dari bab 1 pendahuluan, bab 2 pembahasan, dan bab 3 penutup. Dimulai dari bab 1 pendahuluan yaitu latar belakang, manusia mengalami perkembangan fisik dan psikologis yang kompleks. Erik Erikson dan Jean Piaget mengembangkan teori perkembangan untuk memahami perubahan ini. Erikson memfokuskan pada 8 tahap perkembangan psikososial yang dipengaruhi oleh interaksi sosial, sedangkan Piaget menyoroti perkembangan kognitif melalui 4 tahap yang terkait dengan pertumbuhan kecerdasan anak. Teori Erikson memberikan kontribusi penting dalam memahami bagaimana pengalaman sosial di setiap fase kehidupan membentuk karakter dan hubungan sosial individu. Selanjutnya adalah rumusan permasalahan dari pembahasan ini. Yang pertama, apa itu perkembangan psikososial menurut Erik Erikson? Kedua, apa itu perkembangan kognitif menurut Jean Piaget? Ketiga, apa saja tahapan perkembangan psikososial menurut Erik Erikson? Dan yang terakhir, apa saja tahapan perkembangan kognitif menurut Jean Piaget? Masuk ke tujuan masalah dalam pembahasan ini. Pertama, dapat memahami tahapan perkembangan manusia secara psikososial dan kognitif. Yang kedua, menganalisis pengaruh lingkungan dan strategi untuk mendukung perkembangan individu. Dan yang terakhir, menyediakan wawasan bagi pendidikan dan pengasuhan. Di bab kedua, pembahasan pertama dalam materi ini adalah pengertian perkembangan psikososial. Perkembangan psikososial melibatkan hubungan antara aspek psikologi dan sosial individu. Teori Erikson menggambarkan 8 tahap perkembangan sepanjang hidup, masing-masing diwarnai krisis psikososial yang harus diselesaikan untuk membangun kepribadian sehat. Berikutnya, kami akan membahas tahap perkembangan psikososial menurut Erik Erikson. Tahap perkembangan psikososial terjadi dalam 8 tahapan. Yang pertama, tahap kepercayaan versus ketidakpercayaan yang terjadi dalam usia 0 sampai 18 bulan. Tahapan ini membangun rasa percaya pada anak melalui pemenuhan kebutuhan oleh orang tua. Kedua, tahapan otonomi versus rasa malu yang terjadi dalam usia 18 bulan sampai 3 tahun. Peran orang tua pada tahap ini sangat berpengaruh dalam membangun rasa percaya melalui pemenuhan kebutuhan, atau justru sebaliknya menimbulkan rasa ragu. Ketiga, tahap inisiatif versus rasa bersalah yang terjadi dalam usia 3 sampai 6 tahun. Pada tahap ini, anak diminta untuk menjalankan kepercayaannya dan kemandiriannya yang penuh. Jika berhasil pada tahap ini, maka rasa tanggung jawab dan prakarsa pada dirinya meningkat. Namun, jika gagal dalam tahap ini, maka anak akan memiliki rasa bersalah dan kurangnya inisiatif dalam melakukan segala hal. Tahap yang keempat adalah tahap ketekunan versus rasa rendah diri yang terjadi dalam usia 6 sampai 12 tahun. Tahapan ini merupakan tahapan peralihan. Anak akan membangun kepercayaan diri melalui dukungan sosial di sekitarnya. Kelima adalah tahap identitas versus kebingungan peran yang biasanya terjadi dalam usia 12 sampai 18 tahun. Dalam tahap ini, anak berdampingan dengan masa pubertas menuju dewasa.
di mana anak banyak sekali memiliki peran baru, status baru sebagai orang dewasa. Di tahap ini, anak akan menentukan identitas diri. Tahap ke-6 adalah tahap keintiman versus isolasi yang terjadi pada usia 18 sampai 40 tahun. Tahapan yang akan membuat seseorang akan mempunyai komitmen dengan yang lainnya, atau bisa juga mendapatkan isolasi secara emosional, kesendirian, dan merasa keterasingan dengan orang lain. Tahap selanjutnya adalah tahap generativitas versus stagnasi yang terjadi pada usia 40 sampai 65 tahun. Pada tahap ini, seseorang akan melanjutkan kehidupannya dan berfokus terhadap karir dan keluarga. Seseorang akan berkontribusi pada komunitas atau mengalami stagnasi. Jika gagal dalam melewati tahap ini, maka seseorang akan merasa tidak produktif dan stagnasi yang berkaitan dengan rasa kecewa dan menumbuhkan sikap egois pada diri. Tahapan terakhir dari perkembangan psikososial menurut Erik Erikson adalah tahap integritas versus keputusasaan yang terjadi pada usia 65 tahun ke atas. Dalam tahap ini, cenderung melakukan cerminan diri terhadap masa lalu setiap individu. Seseorang akan merefleksi hidup dan menghasilkan kebijaksanaan atau penyesalan. Selanjutnya masuk ke pembahasan dasar teori perkembangan psikososial. Teori psikososial Erikson didasarkan pada interaksi antara aspek psikologis dan sosial. Kepribadian dibentuk oleh cara individu menyelesaikan krisis di tiap tahap perkembangan. Teori perkembangan psikososial Erik Erikson memiliki kontribusi yang signifikan dalam memahami perkembangan sosial dan kepribadian individu. Pembahasan selanjutnya adalah perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif merupakan sebuah proses yang terjadi secara internal dalam pusat susunan saraf ketika manusia sedang berpikir. Sederhananya, kognitif ialah seluruh aktivitas mental yang membuat seseorang untuk mampu menghubungkan, mempertimbangkan, dan menilai suatu peristiwa. Menurut Jean Piaget, kognitif adalah kegiatan seorang anak, bagaimana ia beradaptasi dan menginterpretasikan objek, serta kejadian-kejadian yang terjadi di sekitar dirinya. Masuk ke dalam tahapan perkembangan kognitif, Jean Piaget membagi perkembangan kognitif anak menjadi 4 tahap berdasarkan usia. Tahapan pertama adalah tahapan sensori motor yang terjadi saat usia 18 sampai 24 bulan. Selama periode ini, bayi akan belajar melalui pengalaman sensorik, melihat dan mendengar, dan motorik, menggapai dan menyentuh. Tahap selanjutnya adalah tahap praoperasional pada rentang usia 2 sampai 7 tahun. Tahap ini anak akan berpikir pada tingkat simbolik tapi belum menggunakan operasi kognitif. Artinya anak tidak bisa menggunakan logika atau mengubah, menggabungkan, atau memisahkan ide atau pikiran. Selama akhir tahap ini, anak secara mental bisa merepresentasikan peristiwa dan objek, serta terlibat dalam permainan simbolik. Tahap ketiga adalah tahap operasional konkret pada usia 7 sampai 11 tahun. Pada tahapan ini, anak cukup dewasa untuk menggunakan pemikiran atau pemikiran logis, tapi hanya bisa menerapkan logika pada objek fisik. Tahapan terakhir adalah tahap operasional formal yang terjadi pada usia 12 tahun ke atas. Tahap ini anak bisa melakukan perhitungan matematis, berpikir kreatif, menggunakan penalaran abstrak, dan membayangkan hasil dari tindakan tertentu. Pembahasan selanjutnya adalah dasar teori dari perkembangan kognitif. Jean Piaget, seorang psikolog asal Swiss, mengemukakan teori perkembangan kognitif yang menggambarkan bagaimana cara berpikir individu berkembang seiring bertambahnya usia. Teori ini berlandaskan pemahaman bahwa anak-anak tidak berpikir seperti orang dewasa dalam versi kecil, melainkan memiliki pola pikir yang khas dan berubah melalui tahapan-tahapan tertentu. Dengan memahami teori ini, pendidik dan orang tua dapat memberikan stimulasi yang tepat untuk mendukung perkembangan kognitif anak di setiap tahap kehidupan.
Bab terakhir dari materi ini adalah kesimpulan dan saran. Kami dapat mengambil kesimpulan bahawa teori Erikson dan Piaget menunjukkan perkembangan manusia dalam aspek sosial dan kognitif. Keduanya saling melengkapi, memberikan panduan dalam menciptakan strategi pengasuhan dan pendidikan yang efektif. Selanjutnya, saran yang dapat kelompok kami berikan adalah mengintegrasikan teori psikososial dan kognitif untuk pemahaman yang lebih menyeluruh dan penelitian lebih lanjut tentang pengaruh budaya dan sosial terhadap perkembangan. Demikianlah presentasi kami hari ini mengenai teori perkembangan psikososial dan kognitif. Sebagaimana yang telah kita bahas bersama, kedua teori ini yaitu teori perkembangan psikososial oleh Erik Erikson dan teori perkembangan kognitif oleh Jean Piaget memberikan pandangan yang mendalam tentang bagaimana manusia berkembang baik dari sisi psikologis maupun intelektual. Sebagai penutup, saya ingin menekankan bahawa pemahaman tentang teori-teori ini sangat penting, tidak hanya untuk bidang psikologi, tetapi juga dalam konteks pendidikan, keluarga, dan berbagai interaksi sosial lainnya. Dengan memahami proses perkembangan ini, kita bisa lebih bijak dalam memberikan dukungan yang tepat di setiap tahap kehidupan seseorang, membantu mereka tumbuh dan berkembang secara optimal.